0822129149. Nah, pada kali ini aku mau bikin video berpidato untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu public speaking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Salmaini S. SPD MSI. So, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok pendidik sejati yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pendidikan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu public speaking, dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada kali ini perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan sebagai Kunci Masa Depan. Hadirin yang saya banggakan, ketika kita mendengar kata pendidikan, apa yang terlintas di pikiran kita? Sekolah, guru, buku, nilai? Ya, semua itu benar. Tapi pendidikan bukan hanya sekedar datang ke sekolah, mengerjakan tugas, lalu mendapatkan nilai. Pendidikan adalah proses panjang dalam membentuk diri. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan berperilaku sebagai manusia yang beradab. Melalui pendidikan, kita belajar mengenal dunia, dan yang lebih penting lagi, melalui pendidikan, kita belajar mengenal diri sendiri. Hadirin yang saya banggakan, pendidikan membuka kunci kesempatan. Tanpa pendidikan, seseorang akan sulit untuk berkembang. Melalui pendidikan, seseorang bisa bermimpi lebih tinggi dan berani mewujudkannya. Bayangkan, ketika kita tidak sekolah, tidak belajar, tidak mengenal teknologi, dan tidak bisa membaca dan menulis, dunia terasa gelap, bukan? Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana keadaan kita, tapi pendidikan selalu bisa jadi jalan keluar. Banyak tokoh terkenal di Indonesia yang hidup dengan kesederhanaan tapi bisa berjuang melalui pendidikan. Contohnya B.J. Habibie, seorang ilmuwan jenius Indonesia. Dari ia kita belajar bahwa dengan ilmu dan semangat belajar kita bisa mengubah kehidupan. Hadirin sekalian, pendidikan tidak hanya penting untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kemajuan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa dengan rakyatnya yang berpendidikan. Dan negara yang kuat adalah bukan hanya dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusianya. Bisa kita lihat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Negara tersebut bukanlah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Tapi apa yang menyebabkan negara tersebut menjadi negara maju? Ya, jawabannya adalah pendidikan. Mereka belajar untuk disiplin, kerja keras, dan semangat belajar sejak dini. Mereka menjadikan pendidikan sebagai budaya, bukan hanya sebagai kewajiban. Teman-teman sekalian, itulah mengapa kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat yang sama.
Tidak boleh malas belajar, tidak boleh pantang menyerah, dan juga tidak mudah puas ketika sudah mengetahui sesuatu. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kita memiliki peranan yang besar untuk pendidikan. Kita tidak hanya sekedar menerima ilmu, tetapi kita sebagai agen perubahan. Disinilah public speaking kita gunakan, mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Public speaking adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Ketika kita bisa menyampaikan gagasan kita, ketika kita bisa menyalurkan ilmu, berarti kita mentransformasi pendidikan kita dengan efektif. Melalui pendidikan, kita bisa berpikir kritis, berbicara yang baik, serta bertindak yang benar. Hadirin yang saya banggakan, pada saat ini kita berada di era digital, di mana informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Di satu sisi, ini bisa membantu kita dalam belajar, tapi di sisi lain, kita bisa mudah teralihkan. Bahkan, kita bisa lebih lama bermain media sosial daripada membaca buku. Padahal, jika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka kita akan ketinggalan di bidang pengetahuan. Maka dari itu, tantangan kita sekarang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk tetap menjaga fokus dan semangat belajar dan menggunakan teknologi dengan positif, berbagi informasi, serta menginspirasi banyak orang. Hadirin yang saya banggakan, pendidikan bukan sesuatu yang kita dapatkan dalam semalam, tapi pendidikan adalah proses panjang penuh perjuangan, namun hasilnya sangat berharga. Pendidikan adalah investasi terbaik dalam hidup. Karena ilmu tidak akan habis, ilmu tidak akan berkarat, dan ilmu tidak akan hilang di telan waktu. Sebagaimana disampaikan oleh Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, hadirin sekalian, marilah kita terus semangat belajar, terus bertumbuh dan berkembang, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk mengupgrade diri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita berbagi ilmu kepada orang lain, ketika bermanfaat untuk orang lain, itulah nilai sejati dari ilmu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat menggali ilmu pendidikan, agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan menyongsong masa depan. Sekian pidato saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.